para ahli mengungkap rahasia tersembunyi lain tentang pelepasan banjir Beijing. Banjir bandang yang signifikan melanda distrik Fangshan dan Mentougou di Beijing pada tanggal 31 Juli. Menanggapi kondisi ini, Sungai Yongding dan Sungai Juma memulai pelepasan air banjir. Akibatnya, daerah Zuozhu di dekatnya di Provinsi Hebei menghadapi beban terberat dari luapan air dalam semalam, menyebabkan kerusakan yang signifikan dan menjebak sejumlah besar warga. Setelah itu pada tanggal 1 Agustus pelepasan banjir yang terkoordinasi dilakukan di 8 waduk di distrik Changping dan Pinggu di Beijing, selain pelepasan banjir Sungai Yongding secara bersamaan. Sayangnya, tindakan yang memperburuk ini hanya memperparah situasi bencana di Zuozhu. Perwakilan dari Biro Manajemen Darurat Zuozhu mengakui kepada media bahwa kiriman banjir dari hulu yang berasal dari Beijing secara signifikan meningkatkan ketinggian air di wilayah Zuozhu. Perkembangan ini memicu wacana publik yang memanas dengan beberapa pihak yang menyatakan bahwa pembuangan air banjir yang disengaja oleh Beijing ke wilayah Teluk memiliki tujuan untuk melindungi wilayah Xiong'an yang berada di bagian hilir. Wang Weiluo, seorang ahli sumber daya lahan dan konservasi air yang berbasis di Jerman, menyampaikan wawasannya selama program Forum Elit. Wang Weiluo menyoroti investasi yang signifikan baik dari segi waktu dan sumber daya, menghabiskan waktu 6 tahun dan 30 miliar yuan, sekitar 4,187 miliar dolar, dalam membangun sistem pengendalian banjir untuk daerah Xiong'an baru. Li Jun, seorang produser TV independen yang terkemuka, menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya Xiong'an bagi Xi Jinping dan implikasi politiknya. Li Jun menekankan bahwa banjir di Xiong'an atau seluruh lanskap kotanya dapat melibatkan dampak politik yang mendalam dan berdampak pada reputasi Xi Jinping. Signifikansi yang tinggi ini telah mengubah pengembangan dan pelestarian Xiong'an menjadi perintah strategis bagi Partai Komunis China, PKC. Akibatnya, banjir yang terjadi di Zuozhu dianggap sebagai konsekuensi dari ambisi politik ini. Menurut sumber, Beijing telah memulai pelepasan banjir dan menerapkan langkah-langkah pengalihan sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir. Tujuan utama di balik langkah-langkah ini adalah untuk mengurangi tekanan di bagian hilir dan melindungi daerah Xiong'an baru. Mengakui pentingnya menjaga daerah Xiong'an baru, pejabat PKC secara terbuka menekankan tujuan ini. Menanggapi situasi yang tidak aman ini, Zuozhu telah mengalami serangkaian banjir untuk melindungi Xiong'an. Sayangnya, strategi perlindungan ini telah menyebabkan kenaikan permukaan air secara konsisten di dalam kota. Permohonan bantuan secara online untuk Zuozhu yang terkepung telah mendapatkan momentum dalam beberapa hari terakhir. Kisah-kisah yang menyayat hati telah bermunculan, menggambarkan para penduduk lanjut usia dan anak-anak yang terjebak oleh banjir dan rumah tangga yang tidak memiliki utilitas dan makanan. Salah satu kisah pedih dari Chin Kong, seorang teknisi listrik berusia 45 tahun, menggambarkan perjuangannya untuk melindungi cucunya dengan berlindung di atas truk di tengah-tengah air banjir yang tinggi. Dan Huang yang memimpin tim penyelamat dari Asosiasi Relawan China, dengan jelas melukiskan pemandangan mengerikan di desa Sichi, Zuozhu, di mana teriakan minta tolong menggema dari penduduk yang bertengger di atas atap rumah mereka. Rekaman yang diambil pada tanggal 2 Agustus oleh tim penyelamat telah mengungkapkan situasi yang mengerikan di Zuozhu, mengungkap ketinggian air yang melonjak ke ketinggian yang mengkhawatirkan, mencapai 8 hingga 9 meter. Pada titik terdalamnya, air banjir mencapai 12 meter. Gambar-gambar tersebut menggambarkan kenyataan yang suram di mana air banjir telah mencapai rambu-rambu jalan dan hanya menyisakan sedikit tiang lampu yang terlihat di atas air banjir. Tindakan PKC tidak hanya sekedar melepaskan air banjir secara terbuka, karena ada laporan yang menyatakan bahwa kegiatan rahasia yang melibatkan penggalian tanggul banjir di dalam desa telah dilakukan. Tampaknya dengan sedikit perhatian terhadap keselamatan penduduk. Dalam sebuah video yang direkam di tengah kegelapan pada tanggal 1 Agustus personel pemerintah secara diam-diam terlihat berusaha untuk menjebol tanggul barat jembatan desa Kiki di Baigo, Zuozhu. Namun, upaya mereka ketahuan dan dihentikan oleh penduduk desa yang waspada. Pertikaian yang intens terjadi antara penduduk desa dan polisi di tempat kejadian. Pertanyaan-pertanyaan terkait diajukan oleh penduduk desa mengenai penggalian tanggul yang tidak sah. Mereka mempertanyakan alasan di balik tindakan ini, ketika daerah yang ditunjuk sebagai daerah pembuangan banjir sudah ada. Selain itu, penduduk desa mempertanyakan legalitas dari tindakan ini karena tidak adanya izin yang memadai. Mereka berpendapat bahwa jika mereka tidak melakukan intervensi, desa mereka akan menyerah pada banjir yang merambah ke daerah mereka. Penduduk desa menyatakan kebingungan atas perlunya kehadiran polisi yang berlebihan mengingat pertikaian antara penduduk setempat dan penegak hukum yang tidak seberapa. Bukti video lebih lanjut menggambarkan kejadian yang menyedihkan.
Banyak penduduk desa yang dipindahkan secara paksa dari tempat kejadian oleh polisi, dipaksa untuk naik ke bus, yang bertentangan dengan keinginan mereka. Seorang penduduk desa yang mendokumentasikan peristiwa yang terjadi menyampaikan bahwa polisi telah mengambil sikap tegas, dengan pasukan bersenjata dan pasukan khusus yang ditempatkan di lokasi. Pada akhirnya, upaya mereka untuk mencegah jebolnya tanggul menjadi sia-sia, karena pembukaan bendungan secara paksa menyebabkan banjir yang menggenangi seluruh desa dengan cepat. Media resmi melaporkan bahwa tanggul desa Kiki di Baigo, Zuozu, memang telah dijebol, yang menyebabkan relokasi penduduk desa dalam semalam. Namun, para penduduk desa menggunakan platform media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, mempertanyakan perlunya tindakan rahasia seperti itu. Mereka mempertanyakan mengapa upaya evakuasi tidak diprioritaskan daripada modifikasi tanggul secara diam-diam dan mengekspresikan kesedihan mereka atas kerugian besar yang telah mereka derita. Sentimen ini digarisbawahi oleh ungkapan-ungkapan pedih tentang besarnya bencana dan tuntutan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang mereka alami.